Rapat apaan? Rapat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ini mic-nya kayaknya harus dekat ya. Soalnya tadi hasilnya kecil suaranya. Yang lain juga nanti usahakan begini. Biar nggak apa-apa, bau nggak apa-apa, biarin aja ya. Kalau bau begini. Oke, sudah bertambah ya, sudah kembali beberapa dan sebagian masih ada di luar, nggak apa-apa. Kita akan langsung saja kepada format atau pelaksanaan dari diskusi kita. Yang hari ini kebetulan mau mengangkat tema, judulnya apa? Demokrasi Pancasila. Kalau berbicara demokrasi Pancasila berarti berbicara tentang sesosok. Itu berarti apa? Satu. Sosok itu artinya apa? Tokoh. Tokoh siapa yang dimaksud di dalam demokrasi Pancasila? Tidak lain dan tidak bukan adalah halo? Iya, kamu. Iya, kamu. Halo? Coba yang wajahnya lagi di ketutupan komputer nongol dikit. Gitu. Nah, gitu. Kayak apa gitu ya? Gitu. Ya, coba lagi nongol, tengongok gitu kayak. Kayak yang di dinosaurus itu apa namanya itu? Gitu. Baru nggak ngomong ya. Oke. Apa kabar semuanya, sehat ya? Sehat. Dan yang jelas MC sudah ada, komentator juga sudah ada. Tuliskan semuanya lengkap ya. Pak Arif mau kasih pengarahan dulu nih. Mungkin sebagian ada yang lupa. Nih, dengarkan. Yang dinilai sama komentator dan Pak Arif itu apa sih? Satu, ketersediaan bahan. Sudah siap bahannya? Sudah ada, sudah siap. Kerjasama dengan sesama satu tim. Ini cuma 4 orang dong. 5, satu lagi enggak datang. Berempat doang. Kamu kok dikit banget sih kelasnya sih. Iya, kelas spesial ya. Subhanallah. Ya. Kemudian makalah PPT mengandung unsur materi, hikmah, puisi segala macam. Pembacaan puisinya ada nggak? Nanti musiknya disiapin. Cari instrumen musik puisi. Indonesia. Wah, gitu ya. Jadi nanti harus kayak gitu. Siap ya puisi ya? Harus bisa. Kemarin kamu MC bisa, sekarang berarti puisi apalagi gampang. Ada, ya nanti latihan dulu nggak apa-apa, nanti yang latihannya dipotong, nanti yang ditampilkan yang sudah jadi, nggak apa-apa. Kemudian, nih, pemakala menjelaskan presentasinya tidak terpaku pada teks. Berarti kamu jangan terlalu banyak lihat ini tembok sini. Nah, begitu lihat ke depan, kamu pasti diam. Harus ngomong ya, harus ngomong, jangan diam. Nomor 6, pemakala memaparkan menjelaskan makna atau hikmah. Hikmahnya harus ada. Ada nggak? Ada ya. Nanti kita lihat aja nanti ya. Ini Pak Arif ngasih tahu supaya yang lain juga tahu. Karena begini, dengarkan. Kita ini baru setengah semester ya. Dan setengah berikutnya nanti Pak Arif kasih proyek karya lagi, namanya adalah mind mapping. Tapi mind mappingnya harus lebih keren dibandingkan dengan PPT. Kalau PPT kan sederhana. Kalau mind mapping itu harus bikin sendiri, boleh gambar sendiri, boleh pakai Canva, boleh pakai TikTok, boleh pakai video segala macam, boleh. Ya, tentang apa? Tugas berikutnya itu adalah tokoh. Jadi bukan berbicara tentang peristiwa. Kalau kita hari ini dan beberapa diskusi sebelumnya itu bicaranya adalah bicara tentang peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa Indonesia pasca kemerdekaan. Peristiwa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Peristiwa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Peristiwa Indonesia pada masa demokrasi Pancasila.
sekarang kita bicarakan. Berikutnya, pemakalah atau panelis membuat karya puisi, ya harus ada. Pemakalah memberikan jawaban dengan cepat, gak nunggu lama. Kalau nunggu lama, nilainya langsung drop, alias jelek. Kemudian yang kedelapan, pemakalah memberikan jawaban sudah. Pemakalah peduli dengan teman yang lain. Ini pesertanya dikit, tapi saya minta nggak ada yang istilahnya tidur tuh nggak ada. Coba kelihatan wajahnya semua, terngongok. Iya, coba lagi. Coba yang sana kok nggak nongol sih? Terngongok, coba. Terngongok itu bahasa Jawa ya. Nongol gitu, terngongok. Oke, jangan tidur ya. Please, iya kamu. 10. Penulis menyiapkan makalah dengan layout tampilan yang menarik. Ini udah sangat menarik sekali. Apalagi ada gambar saya di situ ya. Subhanallah. Itu waktu saya masih muda dulu. Siap. Daripada bonyok ya. Siap. Baik, kita akan segera mulai. MC, siap. Siap. Tania, kita sambut Tania. Dari Pak langsung mulai ya. Udah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin peserta diskusi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita dapat berkumpul dalam satu majelis ilmiah, yaitu tempat di mana kita dapat meneguk saripati hikmah sejarah yang insya Allah dapat menumbuhkan jiwa dan kecerdasan kita. Adapun susunan acara dalam diskusi kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, menyanyikan lagu nasional. Yang ketiga, konsep sejarah oleh Bapak Arif Mudiman. Yang keempat, diskusi aksi dipimpin oleh moderator. Yang kelima, hiburan, kuis amanah oleh moderator. Yang keenam, kesimpulan oleh MC. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu nasional. Hadirin dimohon berdiri. Semuanya berdiri. Kalau ini disebutnya sebagai lagu kebangsaan ya. Karena kalau lagu wajib Indonesia Raya. Oke. Baik, hadirin dimohon berdiri. Akuntansi taruh dulu. Iya. Di sana boleh. Coba. Oh iya boleh. Musik.
Ya harusnya ada pianisnya ya, langsung harusnya ya. Besok. Pianonya di belakang modal. Siap. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Abdi. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Iya, Pak Arif kasih pengumuman dulu ya. Iklan dulu. Pak Arif lupa tadi itu. Aduh, tapi ternyata belum difotokopi. Tapi nggak apa-apa lah, besok saja. Langsung. Acara yang ketiga yaitu konsep sejarah oleh Bapak Arif Budiman. Baik, salam lagi ya. Ini seneng kalau di shooting itu seneng ya. Makanya kamu ntar nanya, pasti di shooting ya. Apa yang pengen di shooting cuma Pak Arif doang apa ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semua? Bu Nunung sehat, Bu Nunung? Mohon izin Bu Nunung ya. Ya, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Kalau Pak Arif di kelas ini senang sekali temuannya Pak Arif. Karena kelas ini kan kelas yang sangat spesial. Spesial itu maksudnya nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu ini, sudah siap semua. Tepuk tangan buat kelas 12 NIA 2. Oke. Ya, tema hari ini adalah berbicara tentang demokrasi Pancasila. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ketika bicara tentang demokrasi Pancasila pasti berbicara sesosok bernama dulu pernah menjabat Letnan Jenderal, kemudian Mayor Jenderal Soeharto. Ya, Panglima ABRI pada saat peristiwa G30S PKI. Ini kan hari-hari, sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 29. Besok tanggal 29. Peristiwanya adalah tanggal 30. Makanya dinamakan dengan peristiwa Gestapo. Apa itu kepanjangan Gestapo? Gerakan September 30. Gestapo. Tahun 1965. Gerakan apa itu? Gerakan yang berupaya untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan yang jelas tidak pernah terwujud. Karena realitas masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat-sangat religius. Kalau komunisme itu menawarkan konsepnya adalah konsep tidak beragama alias ateis. What is ateis? Tidak percaya, tidak bertuhan. Tidak percaya dengan Tuhan. Maka otomatis ideologi yang selalu memboyong ideologi dia tentang tidak bertuhan, nggak usah bertuhan. Meskipun Rocky Gerung ya, ini sih penafsiran Pak Arif. Kamu kenal Rocky Gerung nggak? Enggak. Rocky Gerung, politisi, bisa dibilang sebagai politisi. Mengatakan apa? Di dalam sila Pancasila, terutama sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu diterjemahkan sebagai sosialisme. Sosialisme adalah ibu dari komunisme. Makanya kata Rocky, orang yang komunis itu dibolehkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut tafsirnya Rocky Gerung. Ternyata dikasih tempat. Makanya Pancasila itu kan sebetulnya multi tafsir. Dan sekarang banyak memang yang mereka anggap dirinya sebagai kelompok komunis itu
Dia, saya komunis, tapi saya beragama. Saya ke masjid kok. Iya, namanya adalah sosialisme religius. Itu kan pengakuan. Wallahu alam kebenarannya seperti apa ya. Nah, sementara ketika kita berbicara tentang Orde Baru, itu adalah berbicara sebagai sosok yang pertama kali memimpin perlawanan terhadap komunisme, pembubaran PKI tahun 65. Yang kerja pertamanya pada waktu itu adalah menggali sumur lubang buaya, mengangkat jasad-jasad para jenderal. Ada berapa jenderalnya? 7. Bagaimana detailnya nanti akan kita jelaskan di beberapa pembahasan ke depan. Sembari kita membahas tentang demokrasi Pancasila, yang tentu saja berbicara tentang tokoh Soeharto yang berperan penting dalam pembubaran G30S PKI. Cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu diskusi aksi dipimpin oleh MC atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi masa demokrasi Pancasila yang akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Jangan lupa didengerin ya teman-teman. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dipopulerkan oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998. Istilah demokrasi Pancasila lahir dari konsep pemikiran yang kontra atau berlawanan terhadap konsep demokrasi terpimpin. Pada masa Soekarno di tahun 1959 sampai 1965, secara tidak langsung pemberlakuan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah sebuah upaya delegitimasi terhadap konsep demokrasi terpimpin Soekarno. Terbitnya surat pemerintah 11 Maret Super Semar pada tahun 1966 menjadi penanda dari pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Dalam buku Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan tahun 2003 karya Mahfud MD disebutkan bahwa demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Pemimpin tidak diberi hak untuk mengambil keputusan sendiri ketika mufakat bulat tidak tercapai, melainkan melalui voting atau pemungutan suara. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan konsep demokrasi terpimpin masa Soekarno yang mengatur tentang peran pemimpin yang diperbolehkan mengambil keputusan ketika mufakat tidak tercapai. Pada 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto memberikan pengertian bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi berkedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila dalam Pancasila. Demokrasi Pancasila juga mengatur adanya hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, sehingga keseimbangan yang wajar antara konsensus atau kesepakatan dan konflik akan tercipta. Oleh karena itu, lembaga eksekutif dan legislatif cenderung tidak bisa saling menjatuhkan. Penyebab kegagalan pelaksanaan demokrasi Pancasila mengalami kegagalan karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan
terdapat banyak penyelewangan. Dalam jurnal ilmiah Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan RI 2014 karya Arif Wijaya, faktor penyebab kegagalan demokrasi Pancasila adalah rotasi kekuasaan eksekutif yang bisa dikatakan tidak ada, rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pelanggaran hak asasi manusia, praktik KKN yang merajalela. Demokrasi Pancasila runtuh bersamaan dengan kejatuhan Orde Baru pada 1998. Krisis ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, dan KKN yang menggerogoti Indonesia menyebabkan pergerakan protes massa secara masif pada pertengahan tahun 90-an yang menuntut adanya reformasi. 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan mandat kekuasaannya kepada B.J. Habibie. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Cek. Jadi ada penampilan ibu kita. Pak, jangan ibu berdiri. Jangan ibu berdiri. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Oh ya. Sensitifnya, kupilih yang teruji, Pak Dokter. Ayo yang mau nanya. Maju. Pak 5 aja ya, Pak 5. 5 ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rihadatul Aisi dari kelompok 2 ingin bertanya, apa aja sih nilai moral demokrasi Pancasila? Oke, makasih. Ada lagi nggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifalia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa itu arti dari demokrasi Pancasila? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya Rizla dari kelompok 5 ingin bertanya, apa karakter utama dalam demokrasi Pancasila? Pak, ini tiga dulu. Langsung jawab, Pak. Apaan? Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang, hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Lihat ibu pertiwi sedang berdaki. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pustaka untuk nusa dan bangsa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siva Alia. Apa makna atau arti dari demokrasi Pancasila? Jawabannya, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pelaksanaan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Gimana sih, Pak?
Saya mau menjawab pertanyaan dari IC. Apa saja nilai moral dari demokrasi Pancasila? Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, mewujudkan rasa keadilan sosial. Gimana isi? Ada isi? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rasya. Pertanyaannya, apa karakter utama dalam demokrasi Pancasila? Karakter utama demokrasi Pancasila itu ada 3, kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Nah, ketiganya diambil dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ketiga karakter ini kedudukannya sebagai cita-cita luhur dari penekanan demokrasi di Indonesia. Gimana? Apakah sudah cukup? Ada yang ingin bertanya lagi? Iya. Mau nanya itu dikasih 90 sama Pak. Mau nanya doang dikasih 90 ya. Ya enggak, dia dulu lah. Oke, terima kasih ya anak-anakku sekalian yang sangat luar biasa, yang super ya. Baik, definisi dari demokrasi Pancasila itu adalah tatanan kehidupan bernegara yang didasarkan kepada konstitusi. Ya, yang bagaimana? Konstitusi yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kata kuncinya itu pada kata murni dan konsekuen. Karena ada trauma tahun 65. Trauma yang kemarin, yang sebelumnya Soeharto itu trauma banget. Cuma traumanya dalam konteks sejarah yang kemudian dibahas oleh begitu banyak orang, termasuk para budayawan, itu kan kesel banget. Kesel sama siapa? Kesel sama Soeharto. Karena yang dibantai itu jutaan orang. Itu di daerah Jawa Timur. Mereka yang mantan PKI disuruh baris di tebing-tebing pegunungan, di perbukitan, ditembak, mati di situ, kubur di situ. Di Bali puluhan ribu orang menggali kuburnya sendiri, ditembakin. Menggali kuburnya sendiri, ditembak, mati. Kemudian di daerah apa itu namanya ya? Yang Dieng itu namanya daerah apa ya? Wonosobo, sama seperti itu. Ribuan orang, anak-anak kecil bahkan dibantai karena dianggap sebagai nanti yang akan melanjutkan gerakan komunisme, dibantai juga habis tembak. Gali kuburnya sendiri, ditembak, mati semua. Itu yang mengerikan dari pemerintahan Orde Baru. Tetapi juga kengerian yang sama juga dirasakan, yang itu kemudian dibenarkan oleh anaknya siapa yang Ahmad Yani, Edi ya. Edi itu nonton dalam saat pembunuhan ayahnya, dia nonton. Tahu Edi ya? Anaknya Yani itu yang masih kecil. Nah, bapak mana? Bapak gitu. Cuma ngasih tahu doang. Dia ke atas. Kemudian lihat, dan kemudian Pak Yani keluar. Jenderal diundang presiden. Ya besok pagi toh masih ada suasana kayak gini, malam-malam masa mau datang? Tidak, jenderal, harus sekarang. Katanya begitu kan. Ya paling enggak cuci muka dia. Begitu dia mau cuci muka, ke belakang lagi, loh kok malah ikut? Kurang ajar, kemudian ditembak. Dan di situ Edi menonton peristiwa pembunuhan ayahnya. Yang menurut Edi, dia katakan apa? Bahwa kalau kemudian dendam ada pembunuhan, pembantaian, itu sah menurut Edi ya. Tapi kan kalau kita bicara mengenai Komnas HAM, bicara mengenai hak asasi manusia, tidak pernah diperbolehkan.
Orang korbannya itu luar biasa. Tapi ingat, peristiwa pembantaian para santri Jawa Timur itu luar biasa. Itu juga ribuan, jutaan orang. Para kiai dibunuh, iya, di Jawa Timur. Termasuk di dalamnya adalah kiai Nahdlatul Ulama. Kemarin saya baca artikel risalah di PBNU, itu juga mereka sekarang sudah mulai ini kok. Hanya saja memang ketika kita bicara politik pada waktu itu, Nahdlatul Ulama masih dekat dengan PDIP, sehingga kurang mengangkat masalah komunis. Tapi sekarang juga mereka sudah mengangkat kembali. Wong korbannya juga ulama-ulama atau kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama. Ya, ini adalah trauma yang menyebabkan Presiden Soeharto harus melakukan itu. Cuma memang berlebihan. Jutaan orang soalnya. Itu yang kemudian menyebabkan kenapa Soeharto dituntut terus. Ya. Cina 98. Itu peristiwa tahun 98. Ya. Zaman reformasi. Kalian belum lahir ya? Siapa yang tahun 98 lahir? Hah? Ada? Kamu ngantuk ya? Enggak. Ya. Jelas ya? Cukup saya kira, dan kita akan minta komentarnya dari dua komentator kita. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Faras Intanadian dari kelompok 5 di sini berdiri sebagai komentator atas presentasi dari kelompok 4. Aspek yang pertama adalah ketersediaan bahan presentasi dan persiapan matang. Di sini dari skala penilaian 1 sampai 10, skornya adalah 8. Aspek nomor 2, tapi secara keseluruhan nilai penilaian yang saya diskusikan dengan komentator setelah saya itu Lutfia, keseluruhannya presentasinya sudah cukup bagus. Hanya tinggal beberapa aspek seperti contohnya kayak hikmah atau makna yang tadi belum disampaikan, dan puisi. Ya, kalau puisi tadi udah diganti sama lagu, jadi makanya dikasih nilai bagus. Jadi secara keseluruhan presentasi dari kelompok 4 sudah cukup bagus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari saya, dari kelompok kami, semoga Indonesia ke depannya lebih maju. Amin. Lebih apa? Ada rekomendasi nggak? BBM turun ke kata Jaki. Amin. Anak bangsa Indonesia menjadi semakin maju. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat, hikmah dan dari materi sejarah yang sudah dipresentasikan. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tepuk tangan buat kelompok 3, 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, luar biasa, sudah sangat keren sekali. Hari ini tanggal berapa? Hari ini Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Biar videonya juga ada keterangan historis. Karena sejarah itu berbicara tentang ruang dan waktu. Keterangan waktunya ada, keterangan ruang juga ada. Kita berada di Lab Putih, Lab Pojok Man 21 Jakarta. Hari Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh say hello, boleh say hello. Boleh foto-foto depan dulu. Brigas. Dadah.